Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an amin ya rabbal alamin. Kitab Matan Rohabiyah halaman 6. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Babur rubu'. Ini adalah bab seperempat. Ya. Membahas siapa saja dari waris yang dapat seperempat. Seperempat dari harta simayan. Seperempat dari tirkah simayan. Tirkah itu peninggalan simayan. War rubu'u fardhu zauji. Bermula seperempat itu bagian suami. Ingkana ma'ahu min waladhi zaujati. Jika adalah bersamanya zauji. Ini karena belum ada isimnya. Jika adalah bersamanya zauji. Jika adalah bersamanya suami min waladhi zaujah dari anak istri. Itu man. Itu orang. Qad mana'ahu, yang sungguh menghalangi ianya orang, ianya manhu akannya suami. Warubu'u, dan bermula seperempat itu fardhu zauji bagian suami. Jika adalah bersamanya suami min waladid zaujah dari anak istri, itu man, orang-orang qad mana'ahu yang menghalangi ianya orang hu akannya suami. Sebelumnya di babun nisfi, suami dapat sepertengah. Suami dapat seperdua bila si istrinya yang meninggal nggak ada anak. Nggak ada anak juga nggak ada cucunya. Oke. Sekarang seperempat itu untuk suami. Jika bersama suami itu ada orang yang menghalangi suami dari anak istri. Istri meninggal punya anak, baik anak dari suaminya atau anak dari suami sebelumnya. Itu suaminya yang sekarang dapat seperempat. Atau tambahan di sini, istrinya nggak punya anak tapi punya cucu, sama aja. Cucu itu pada makna anak. Dia nggak punya anak laki-laki tapi punya cucu dari anak laki-laki misal. Tetap menghalangi suaminya dari dapat setengah. Suaminya dapat seperempat. Wahwa, dan dianya seperempat lagi. Wahwa, dan dianya seperempat juga itu likul lidzaujatin bagi setiap satu istri. Likul lidzaujatin bagi setiap satu istri. Au aksara, atau lebih banyak. Ma'a adamil aulad, bersama tidak ada anak. Ma'a adamil auladi, bersama tidak ada anak. Fima qudira, pada ma yang ditakdirkan akan dianya mah. Nah itu. Wahwa, dan dianya seperempat itu likulli zaujatin bagi setiap istri. Au aksara, dan itu bagi lebih banyak istri. Maksudnya begini. Suaminya meninggal. Suaminya nggak punya anak. Itu istrinya dapat seperempat. Baik istrinya satu orang atau istrinya lebih dari satu orang. Suami meninggal, punya istri satu orang, nggak punya anak, istrinya dapat seperempat. Punya harta 1 M, berarti istrinya 250 juta. Oh, istrinya 4, berarti seperempat itu bagi 4 dia. 250 juta bagi 4. Nah, itu maksudnya. Bukan setiap satu orang seperempat, habis hartanya. Oke? Nah, dianya seperempat itu untuk satu istri atau untuk lebih istri. Dia bersyarikat, seperempat bagi 4. Kalau istrinya 2, seperempat bagi 2. Ma'a adamil aulad, bersama tidak ada anak. Artinya suami meninggal nggak ada anak, istrinya seperempat. Kalau suaminya meninggal, suaminya ada anak, istri dapat 1/8 nanti. 1/8. Nah itu. Wa dzikru auladil banin yu'tamadu. Bermula menyebutkan anak-anak dari anaknya laki-laki
aulad anak-anak banin dari anaknya laki-laki. Wa dzikrul aulad bermula menyebutkan anak al-banin dari anak laki-laki, cucu maksudnya. Itu yang atamadu itu dipegangi. Haitsu atamadna, sekira-kira kita pegangi al-qaula akan pendapat fi dzikril walad pada menyebutkan anak. Bermula menyebut anak dari anak laki-laki itu dipegangi akan dia sebutan haitsu sekira-kira i'tamadna, kita pegangi akan pendapat qaula fi dzikril walad pada menyebutkan anak. Balik ke belakang. Seperempat itu jatah 2 orang. Pertama jatah suami. Bila bersama suami ada anak istri. Seperempat itu jatah suami. Bila istrinya yang meninggal ada anak. Kan enggak disebut ada cucu. Nah, ini yang di bawah. Wa dzikrul aulad. Bermula menyebutkan anak dari anaknya. Anaknya istri yang meninggal tadi. Itu berlaku juga. Bila kita berpegang akan pendapat pada penyebutan anak. Jadi ulama menyatakan begini. Seorang istri meninggal. Dia enggak punya anak. Suami dapat suami punya anak. Istri meninggal. Istri punya anak. Suami dapat 1/4. Kalau istri nggak punya anak, suami dapat 1/2 kan gitu. Istri meninggal, punya anak, suami 1/4. Misalkan istri nggak punya anak, tapi punya cucu, dihitung nggak? Nah, kalau kita ambil pendapat di mana cucu bisa menghalangi suami, berarti suami tetap dapat 1/4. Jadi kesimpulannya, 1/4 untuk suami bila istrinya yang meninggal punya anak atau nggak punya anak tapi punya cucu. Nah itu. Yang kedua 1/4 lagi untuk setiap istri. Bila suaminya meninggal nggak punya anak atau nggak punya cucu. Nah itu. 1/4 itu untuk satu istri atau untuk lebih dari 1 orang istri. Kalau lebih dari seorang istri 1/4 itu bagi rame-rame. Nah itu kesimpulannya. Aksara atah kepada likulli. Nah, bagi setiap istri atau bagi lebih banyak. Aksara alif itlak itu. Jadi aksara atah kepada kulli kah? Atah kepada majrur dan dajar fathah karena isim ghairu munsharif. Jadi tetap berlaku i'rab juga di bait. Nah, ini harus dihafal nih biar enak kita selesaikan permasalahan di selesai ini. Yang dapat 1/2 siapa aja, harus di luar kepala. Yang dapat 1/4 siapa lagi? Nah, siapa aja maksudnya, bukan siapa lagi. Nah, iya. Dah, kesimpulannya 1/4 2 orang. Suami bila istri punya anak atau punya cucu. Kemudian untuk 1 orang istri bila suaminya punya anak atau untuk lebih dari seorang istri. 2 orang doang. Babus sumun. Ini adalah bab 1/8. Wasumunu lizaujati wazaujati. Bermula 1/8 itu untuk 1 orang istri. Wazaujati dan beberapa orang istri. Ma'al banin bersama anak laki-laki suami. Au ma'al banati atau bersama anak perempuan suami. Wasumunu dan bermula 1/8 itu bagi seorang istri. 1/8 itu untuk istri. 1 orang. Awiz zaujati atau banyak istri. Ma'al banin bersama anak laki-laki atau bersama anak perempuan. Seorang suami meninggal. Dia punya anak laki-laki atau punya anak perempuan. Untuk istrinya dapat 1/8. Baik istrinya 1 orang atau banyak. Kalau 1 orang berarti 1/8 untuk 1 orang. Kalau istrinya lebih dari 1, 1/8 bagi rame-rame. Kurang haknya kan? Makanya perempuan nggak mau dimadu. Kurang haknya kalau suaminya meninggal. Nah itu. Sengaja orang Indonesia kasih nama madu. Nah, jadi bahasa Indonesia itu kalau kelihatan manis tapi pahit. Yang itu.
Madu kan manis. Istri, antara istri dan istri disebut madu. Padahal kan pahit kan? Tapi disebut madu, tafaul. Nah, ngerti nggak masalahnya? Orang Arab juga sama. Ada orang digigit kalajengking. Bagaimana rasa digigit kalajengking? Sakit. Orang Arab menyebutnya salim. Si salim itu si selamat. Selamat. Padahal dia sakit kan? Tapi namanya salim. Tafaul agar cepat sembuhnya. Itu. Nggak tahu kalau bahasa di sini. Kalau bahasa Aceh ada. Orang sakit cacar. Sakit cacar kan? Kan panas dia. Disebut mangat. Mangat itu enak. Kalau di alih bahasa. Kena penyakit apa dia? Penyakit mangat. Artinya enak. Jadi untuk lawan dari pedih tadi biar enak. Itulah bahasa. Jadi tidak selalu yang kelihatan manis tapi rasanya manis seperti madu tadi kan? Pahit bagi perempuan. Tapi namanya madu. Nah, itu. Udah, ya kan? 1/8 untuk seorang istri atau untuk beberapa orang istri bersama anak laki-laki suami atau bersama anak perempuan suami atau ma'a auladil banin atau bersama anak-anak dari anak laki-laki. Bersama anak-anak dari anak laki-laki si suami. Cucunya suami. Sama. Suami meninggal. Suami punya anak, baik anak laki-laki atau anak perempuan, istrinya dapat 1/8. Atau seorang suami meninggal, dia nggak punya anak laki-laki, tapi punya cucu dari anak laki-laki. Dia punya anak laki-lakinya udah nikah, anak laki-lakinya meninggal, tinggallah cucunya. Baik cucunya laki-laki atau perempuan nggak apa-apa. Yang penting dari anak laki-laki. Itu istrinya tetap dapat 1/8. Ya. Fa'lam, maka ketahui olehmu. Wala tadunnal jam'a syartan. Janganlah engkau mengira akan terkumpul akan sebagai syarat. Wala tadunnal jam'a. Janganlah engkau mengira akan dikumpulkan akan sebagai syarat. Fafham, maka paham olehmu. Nah. Ini maksudnya begini. Jangan engkau mengira akan terkumpul akan syarat. Maksudnya terkumpul akan syarat. Istri baru dapat 1/8, jangan kita kira kalau suami punya anak dan punya cucu. Enggak, punya salah satu aja. Punya anak saja. Suami punya anak saja udah langsung istri 1/8. Suami punya cucu saja juga istri 1/8. Nah itu. Ada pertanyaan coba. Lihat dulu. Mal. Nah. Ya, itu dia. Jangan panjang-panjang, 5 bait. Aman nggak kira-kira? Udah bisa disimpulkan belum? Siapa saja yang dapat 1/4? Suami bila istrinya punya
anak atau punya cucu. Dan seperempat satu lagi siapa? Untuk seorang istri atau untuk banyak istri. Bila suami punya bila suami enggak ada anak. Bila suami enggak ada adamil aulad, bersama suami enggak punya anak. Seperempat bagian 2 orang. Pertama, suami dapat seperempat bila si istri enggak punya anak atau enggak punya cucu. Yang kedua, seperempat untuk istri bila suami enggak ada anak atau enggak ada cucu. Oke. Tinggal kita balik. Suami meninggal, punya anak atau punya cucu, istrinya 1/8. Gitu? Nah, ini yang kedua. 1/8 yaitu untuk seorang istri atau lebih bila suaminya punya anak laki-laki atau punya anak perempuan atau punya cucu dari anak laki-laki. Jadi 1/8 ternyata satu orang doang ya. Yang dapat 1/8 cuma istri. Yang lain nggak ada. Wallahu a'lam bisawab wa ilaihil marji wal ma'ab.